warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asifa Hirinisa. Yang di video kali ini kita akan membahas bab terakhir di CCNA part 2, yaitu kita akan membahas mengenai Access Control List atau ACL. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat terlebih dahulu untuk topologinya. Di sini saya menggunakan router yang 2811 dan switch yang 2960. Lalu server dan ada PC teman-teman. Dan sudah saya cantumkan untuk IP-nya. Di sini saya juga akan membuat VLAN 10, 20 dan 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan teman-teman. Kita konfigurasi dari switch-nya terlebih dahulu. Kita buka switch 1. CLI. Di sini kita enable, kemudian conft. Lalu kita terangkan dari switch 1 ke router 1 teman-teman, interface FA0/0 0/1, kemudian switch port mode terang. Lalu di sini kita buat VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, kemudian kita masukkan interface-nya ke VLAN teman-teman. Di sini exit, kemudian interface range FA0/2 dan 3. Kita masukkan, kita switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit, interface range FA0/4-5, kemudian switch port mode akses. Ini kita akses VLAN 20. Exit, lanjut yang FA6 dan 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman interface-nya. Selanjutnya kita pergi ke router 1. Nah, di sini yang NM1FETX kita tambahkan. Di sini kita bisa matikan terlebih dahulu. Lalu tambahkan teman-teman. Nah, jika sudah kita nyalakan lagi. Lalu kita pergi ke CLI. Di sini kita bisa tunggu. Di sini no, kemudian enable conft. Kita konfigurasikan untuk menambahkan IP-nya dulu teman-teman. Interface FA0/1 yang arah ke switch. Kemudian IP address kita gunakan yang 20.20.1. Kemudian no shutdown. Kemudian di sini kita bisa fast time forward. Kemudian yang arah ke switch 2 teman-teman, kita ke router 1 lagi. Di sini exit, interface FA0/0, IP address kita gunakan yang 10.10.1. No shutdown. Kemudian kita lanjut buat sub interface-nya. Karena kita membuat VLAN 10, 20 dan 30, kita bisa masuk ke interface FA01.10. Di sini exit, interface FA0/1.10.
kemudian encapsulation .1G 10. Kemudian tambahkan IP-nya, IP 192.10.1. Tambahkan subnet masknya teman-teman. Kemudian exit interface FA0/1.20. Encapsulation .1G 20. Kemudian tambahkan IP-nya. Di sini IP-nya 20.1. Kemudian exit interface FA0/1.30. Lalu encapsulation .1G 30. Yang ini. IP address 30.1. Nah, jika sudah, kita masukkan gateway-nya pada masing-masing PC-nya, teman-teman. PC 1, desktop IP configuration 192.168.10.2. Lakukan ke semua PC teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita lanjut di router 2. Kita tambahkan yang NM1FE-TX, matikan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan. Kemudian nyalakan lagi, kita ke CLI. Di sini kita tunggu teman-teman. No enable conft. Kemudian kita pasang IP-nya yang interface FA01, IP address 192.168.0.001. Kemudian di sini kita exit, kita masuk ke FA0/0 teman-teman. Kemudian masukkan IP-nya yang 10.10.2 255.0, kemudian 01. Nah, di sini sudah menyala teman-teman.
Nah, kemudian untuk yang area yang ini teman-teman, kita akan pakai IP server-servernya ini secara DHCP. Kita akan konfigurasi DHCP-nya di routernya teman-teman. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Kemudian kita IP DHCP full server. Kemudian network 192.168.1.0.255.0. Kemudian masukkan default routernya teman-teman, default strip router 192.168.1.1. Kemudian masukkan DNS-nya, DNS server, DNS strip server 88. Ini DNS dari Google ya teman-teman. Lalu kita konfigurasi di switch 2 nya teman-teman, buka switch 2 ke CLI. Nah, di switch 2 kita terangkan ya teman-teman, enable conf, kemudian interface FA0/1, switch port mode terang. Selanjutnya di switch ini kita konfigurasi terangnya 2 teman-teman. Kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai 3 teman-teman. Di sini kita klik time forward. Kita ke server 1. Kita ke desktop, IP configuration. Kita klik yang ini. Nah, di sini muncul IP-nya yaitu 1.2 teman-teman. Kita ke server 2, desktop, IP configuration, DHCP. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini muncul 1.3. Kemudian yang server 3, desktop, IP configuration, DHCP. Di sini muncul 1.4. Lalu kita konfigurasi dynamic routingnya dulu teman-teman. Karena ini semua belum bisa melakukan ping, kita pakai yang OSPF ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Di sini kita exit. Kemudian tuliskan router OSPF 1. Kemudian kita promosikan networknya dari VLAN 10, 20, dan 30. Area 0. Kemudian ini 20.0, lalu 30.0, kemudian network 10.0, 0.0.0.25 area 0. Kemudian network 20.0. Nah, oke teman-teman, di sini sudah semua ya teman-teman. Setelah ini kita konfigurasi router OSPF teman-teman. Kita bisa keluar. Kemudian di router 2 kita bisa exit teman-teman. Kemudian kita bisa tuliskan router OSPF. Nah, di sini untuk OSPF-nya itu tidak harus sama teman-teman, tetapi di sini kita samakan saja router OSPF 1. Kita promosikan network 10.0.0.0.0.255 area 0.
seperti ini teman-teman, kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa do show IP root. Nah, di sini sudah ada OSPF dari VLAN-nya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirim paket dari server 1 ke PC 5. Nah, di sini masih valid, kita coba kirimkan lagi teman-teman. Nah, maka di sini akan successful. Nah, di sini kita akan membahas access controlling. Nah, di sini kita akan membahas access controlling. Jadi ACT itu seperti firewall. Jadi dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim teman-teman. Misal paket 4 ingin kirim paket ke server 2, terus nantinya akan diblokir paketnya. Jadi tidak bisa terkirim atau valid. Nah, kali ini kita akan belajar kasus kita akan blokir yang ada di VLAN 30 ke server 2 agar tidak bisa kirim paket ke server 2. Nah, ACL ini dia ada dua tipe teman-teman. Pertama ada standar dan kedua ada extended. Nah, kita akan pakai yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu yang standar. Karena ini agar tidak bisa ping ke server 2, maka kita akan konfigurasinya di router 2 teman-teman. Kita buka router 2. Jadi kenapa kita tidak konfigurasi di router 1? Nah, itu nanti akan kita bahas nantinya teman-teman. Nah, di router 2 ini kita enable, kemudian conft, kemudian di sini kita akses strip list tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan, ada standar dan extended. Nah, kita pakai yang standar teman-teman. Di sini kita tuliskan access list 1 tanda tanya. Nah, kemudian di sini ada deny, permit, dan remark. Nah, deny ini memblokir paket. Kalau yang permit ini mengizinkan paket. Nah, karena di sini kita akan memblokir VLAN 30, maka kita akan menggunakan yang deny, teman-teman. Jadi, access list 1 deny tanda tanya. Nah, host ini di sini ada ABCD, ada ANI dan host. Nah, di sini host ini hanya satu komputer atau satu PC saja, teman-teman. Misal kita ingin memblokir PC 4, kita tuliskan IP dari PC 4 itu berapa, teman-teman. Nah, kalau yang ANI itu untuk siapa saja. Sedangkan ABCD itu hanya networknya. Network berapa yang akan diblokir, teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai yang ABCD ini, teman-teman. Karena kita akan memblokir VLAN 30, maka di sini kita tuliskan network yang dari VLAN 30, teman-teman. Ya, ini 30.1. Di sini access list 1 deny 192.168.30.0. Nah, di sini kita tuliskan wildcard-nya, teman-teman, 10.10.10.255. Kemudian tanda tanya. Nah, di sini sudah ada tulisan CR, ini tandanya berhasil, teman-teman. Kemudian kita do show access list. Nah, di sini sudah ada deny, teman-teman, network yang VLAN 30. Tetapi ini belum selesai, teman-teman, karena di ACL ini ada standarnya deny. Kalau belum didefinisikan semuanya, maka semuanya akan terblokir. Walaupun kita hanya memasukkan network dari VLAN 30 saja, tetapi tetap saja VLAN 10, 20 akan ikut terblokir karena defaultnya adalah deny. Oleh karena itu, kita perlu menentukan untuk in dan out-nya, teman-teman. Karena itu, sekarang kita akan mendefinisikan semuanya, selain dari VLAN 30. Dan di sini masih di router 2, teman-teman, kita tuliskan access list 1 tanda tanya.
Nah, tadi kan kita pakai deny teman-teman atau memblokir. Nah, sekarang kita akan permit mengizinkan. Di sini akses list 1 permit tanda tanya. Nah, kita pilih yang ani teman-teman. Ani artinya semua host. Jadi kita akan izinkan semua host teman-teman. Akses list 1 permit ani. Nah, kenapa tadi kita deny? Karena kita blokir. Kita kecualikan dulu yang VLAN 30 teman-teman. Kemudian kita ani, kita izinkan untuk semuanya. Jadi kita izinkan semuanya kecuali yang VLAN 30. Nah, sekarang kita akan coba direction control list-nya. Nah, maksudnya adalah di router 2 ini kan ada FA0/2. Direction ini ada in dan out teman-teman. In ini masuk, out keluar. Nah, misal dari PC 6 ke server 1 akan diblokir. Nah, paketnya akan masuk ke router 1 lalu ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan terblokir teman-teman di FA0/0 atau 0/1. Nah, sekarang kita akan coba blokirnya di FA0/1 teman-teman. Nah, di router di sini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita IP access group 1 tanda tanya. Nah, di sini akan mohon maaf teman-teman, di sini satu tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul in dan out teman-teman. Jadi paketnya bisa masuk dan keluar. Nah, karena kita akan diblokir, kita pilih yang out teman-teman. Jadi di sini IP access group 1 out. Kemudian kita akan coba kirimkan paket dari VLAN 30 ke server 1. Misal di sini kita PC 6 ke server 1. Nah, maka di sini akan fail teman-teman karena sudah diblokir. Nah, sedangkan kita coba kirim paket dari VLAN 20 ke server 2. Nah, di sini valid, kita akan coba lagi dari VLAN 20 ke server 2. Maka di sini akan successful teman-teman. Kita bisa dilihat semuanya. Nah, kalau kita lihat di router 2, kita coba exit, kita do show access list. Nah, di sini yang diizinkan hanya VLAN 20 teman-teman. Lanjut, kita akan membahas yang direction in dan out teman-teman. Sebelumnya kan kita menambahkan directionnya yang out di FA0/1. Jadi diblokirnya yang di FA0/1. Nah, kita akan coba directionnya di FA0/0. Kita masuk router 2. Kemudian di sini kita masuk interface FA0/2. Kemudian kita hapus dengan perintah no IP access strip group 1 out. Mohon maaf teman-teman, di sini interface FA0/1. Kemudian no IP access strip group 1 out. Seperti ini. Nah, di sini kita do show access list. Nah, di sini untuk access listnya masih ada teman-teman, tetapi tidak akan berfungsi kalau tidak kita atur directionnya. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 5 ke server 1. PC 5 ke server 1. Nah, di sini sudah successful teman-teman karena tadi sudah kita no teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan lagi directionnya. Kita ke router 2. Kemudian di sini kita no-nya kita hapus. Jadi IP access group 1 out. Kemudian kita coba kirimkan paket lagi.
dari PC 6, karena ini kan masih mencakup VLAN 30, ke server 1. Maka di sini akan valid teman-teman, karena sudah kita blokir lagi. Nah, kita kirim paket dari PC 5 ke router 2. Di sini akan sukses karena diblokirnya hanya di yang di FA0/2. Mohon maaf teman-teman karena yang di FA0/1. Nah, sekarang kita out di FA0/0. Kita ke router 2. Nah, di sini kita exit. Kemudian interface FA0/0. Kita IP access list access group 1 in. Kemudian kita coba kirim paket dari PC 5 ke router 2. 5 ke router 2. Maka di sini akan valid teman-teman. Kemudian kita coba dari PC 5 ke server 3. Nah, tentu saja di sini akan valid teman-teman, karena kita menambahkan direction-nya di FA0/0. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2. Karena kalau kita konfigurasinya di router 1, ditanamkan access list atau in out, misal kita taruh di FA0/1. Artinya kita juga memblokir router 1 dan router 2 dan si server-servernya teman-teman. Otomatis semuanya akan valid. Nah, kita coba praktek di router 1. Nah, misal di router 1 enable conft di sini kita akses list 1 permit ani to show access list. Di sini sudah diizinkan semua. Kita akan tanamkan access listnya di akses FA0/1. Tetapi kali ini kita akan memblokir yang di VLAN 30 saja. Jadi VLAN 30 nantinya tidak bisa ping atau kirim paket ke router 1. Kita interface FA0/1. Kemudian masuk sub interface 30. Interface FA0/1.30. Kemudian IP access group 1 in. Nah, sudah jadi kalau kita ping atau kirim paket di router 1, maka di router 2 dan server-servernya juga tidak bisa teman-teman. Nah, kita akan kembalikan lagi teman-teman. No, di sini kita tambahkan no IP access group 1 in. Nah, di router 2 juga kita kembalikan lagi. Di sini kita exit. Kemudian interface FA0/1 IP access group 1 out. Nah, terakhir kita akan bahas sequence number ACL. Nah, kasus kali ini kita akan memblokir PC 2 saja agar tidak bisa ping ke server 2. Kita akan blokir yang PC 2 saja. Jadi PC satunya ini tidak akan berpengaruh. Di sini masih di router 2, kita exit. Kemudian kita akses list 1 deny. Kita cek IP PC 2. Buka PC 2.
IP configuration di sini 10.3. Kita masuk lagi router 2. Kita masukkan 192.168.10.3. Kemudian show access list. Nah, untuk 10.3 ini sudah terblokir, teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. PC 2 ke server 1. Nah, maka di sini masih successful, teman-teman. Nah, kita coba dari PC 2 ke server 2. Di sini juga masih successful. Kenapa di sini masih successful? Karena di router 2 ini kita coba show access list. Karena di router 2 ini 30 permit ANI ini yang tadinya 26 di sini jadi 34. Artinya di mana lagi yang tidak terblokir. Tetapi tadi kan kita sudah konfigurasi agar dia terblokir, teman-teman. Tetapi kenapa dia masuknya match ke permit ANI atau diizinkan? Karena akses list ini dia melihat dari atas ke bawah. Nah, ini kan ada nomor 10, 20, 30, 40. Ini disebut sebagai sequence number. Nah, tadinya kita kirim paket dari PC 2 ke server. Nah, kalau masuk di sequence number 10 itu deny, tidak cocok, teman-teman. Nah, dia itu masuknya ke 30 permit ANI. Karena permit ANI itu dia diizinkan semua. Nah, jadi gimana sih cara mengatasinya, teman-teman? Nah, teman-teman bisa perhatikan sequence number 40 ini kita definisikan sebagai deny atau yang akan diblokir, teman-teman. Itu dari PC 2 kita sequence numbernya harus di bawah 20, harus lebih kecil, teman-teman. Kita coba konfigurasinya. Di sini kita IP access strip list standar tanda tanya. Nah, di sini muncul angka, teman-teman. Misal kita pakai 1, standar 1 ini menandakan kita masuk ke akses list yang ke 1 ini, teman-teman. Lalu kita hilangkan akses listnya dari 30 nya no 30. Kemudian show access strip list. Maka yang akses 30 ini sudah tidak ada, teman-teman. Lalu kita akan buat akses list agar PC 2 berada di atasnya sequence number 20. Kita buat numbernya lebih kecil. Misal kita pakai 11. Dan di sini kita tuliskan 11 deny host. Masukkan IP PC 2 192.168.10.3. Kemudian show access, di sini show access list. Nah, kemudian kita akan kirim paket dari PC 2 ke server 1. PC 2 ke server 1. Nah, maka di sini sudah valid, teman-teman. Kita coba lihat lagi. Show access list. Nah, maka di sini yang deny sudah ada 1, teman-teman. Jadi sudah tidak masuk lagi di permit ANI semua.
Nah, jadi cukup sekian pembahasan pada bab kali ini, teman-teman. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.